Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, bila mana pagi hari ini kita bisa dikumpulkan di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun untuk beribadah di ibadah pagi 2 Minggu 6 Agustus 2023. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita. Mari kita fokus untuk 1,5 jam ke depan dan kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Namun sebelumnya kita akan memperhatikan warta gereja yang sudah dibagikan oleh penerima tamu sebelumnya. Yang pertama, Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pastor Sungsin atas pelayanannya menyampaikan firman Tuhan pada ibadah pagi 2 hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pastor. Yang kedua, undangan kebaktian syukur dan perayaan HUT GGBI ke-52 dan HUT RI ke-78 BPD DKI Jaya Banten akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 9.30 di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin atau memastikan untuk menghadiri acara tersebut, diharapkan untuk mendaftar melalui grup WhatsApp masing-masing organisasi paling lambat 7 Agustus 2023. Yang ketiga, dari Persekutuan Kaum Muda Baptis Cengkareng Indah, ada jadwal rangkaian HUT PKMBCI yang ke-45. Yang pertama, Cerdas Cermat Alkitab, tanggal 12 Agustus 2023 jam 5 sore sampai selesai. Kemudian ada pertandingan voli dan badminton tanggal 19 Agustus jam 7.30 sampai dengan selesai. Dan yang terakhir di ibadah syukur HUT PKMBCI tanggal 26 Agustus 2023 jam 5 sore sampai dengan selesai. Kemudian pengumuman tambahan dari PKMBCI, akan ada PKMB BPD DKI Jaya Banten yang akan dilaksanakan tanggal 2 September dan harus mengisi registrasi untuk mengikuti kegiatan ini. Nanti setelah pagi 2 akan dibantu teman-teman yang sudah pernah mengikuti IBYC untuk registrasi bersama-sama. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini harap tinggal sebentar. Kemudian yang terakhir, kelas baptisan dan keanggotaan telah dibuka kembali. Karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan ikut, silakan hadir di kelas ini setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kemudian untuk laporan keuangan, kemudian jadwal pelayanan kebaktian di minggu depan, dan jadwal kegiatan-kegiatan organisasi dapat dilihat di lembar dan halaman selanjutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai serangkaian ibadah kita. Kita akan mendengarkan panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebuah pujian mengatakan bahwa Ialah layak disembah, sebab besar dan ajaiblah karyanya. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu
adil dan benar jalan-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita akan puji kepujian ini. Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak dikatakan sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh besar dan ajaiblah perbuatan-Mu, dan adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan malam pada pagi hari ini hadir di sini. Kami rindu ini meninggikan dan menenangkan nama-Mu. Layangan kami Tuhan untuk hadir di sini sebab Engkau besar dan sungguh ajaiblah jalan-Mu Tuhan.
Kami dengan segenap hati kami Tuhan menyatakan sungguh besar Engkau, Allah kami Tuhan. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let's sing name above all names, name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Let's sing name above all names. Name above all names. 'Cause you are worthy of our praise. And my heart will sing. My heart will sing how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Let's see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Let's sing one more time with me. How great is our God. How great is Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. and all will see how great. And all will see how great, And all will see how great. and all will see how great is our God. Benar Tuhan, seperti pujian ini ya Bapa. Kami rindu membesarkan dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Sebab Engkau layak ditinggikan dan dibesarkan namanya. Karena Engkau layak ditinggikan oleh setiap suku, setiap bangsa yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan, bukakan hati kami dan telinga kami,
untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Lewat apapun yang keluar dari puji-pujian kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, semuanya itu boleh dapat memberkati setiap kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh diperlengkapi oleh karena ibadah kami pada hari ini. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat. Biarlah puji-pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian peneguhan medley Sejak Ku Terima Yesus, nyanyian pujian 269 dan memuji Tuhan selalu akan kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Bait 1, 2, dan 3. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima. Bait yang kedua. Ku berpaling sekarang ke jalan benar. Sejak ku terima Yesus. Terhapuslah segala dosaku yang besar. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Bait yang ketiga kita akan pujikan bersama-sama. Sambil berdiri lagi boleh ya? Ya. Harapan dan sukacitaku penuh. Sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang lagi, hatiku teguh. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji. Puji, puji namanya. Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji. Mari kita. Mari kita puji. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Puji nama Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali.
Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Saudara Colby. Mari kita akan bersama-sama menikmati kesaksian ini. So we're gonna hear testimonial from Colby, please. Selamat pagi. Nama saya Colby. Saya dari Boston dalam Amerika. This is my testimony. Ini kesaksian saya. I have been a Christian since elementary school. Saya sudah menjadi orang Kristen dari sejak saya sekolah SD. I was also a pastor's son. Bahkan saya anak dari seorang pendeta. My parents were serious about sharing the gospel Orang tua saya sangat serius menyebarkan Injil and helping people grow in their faith dan membantu orang-orang untuk menjadi percaya dengan Yesus. and building churches. Bahkan juga membangun gereja. However, elders of the church said mean things. Namun pada suatu hari senior di gereja mengatakan sesuatu yang kurang baik. And as a result, our church split. Dan hasilnya gereja kami terpecah. My parents stopped pastoring, Dan orang tua saya berhenti menjadi gembala. and our family stopped going to church. Bahkan seluruh keluarga kami tidak lagi pergi ke gereja. This event reinforced the idea that a life spent following God and prioritizing church was going to be painful and not worth it. Kejadian ini membuat saya berpikir bahwa hidup mengikut Yesus itu justru menyusahkan diri kita sendiri. I told myself I wouldn't let myself be hurt like they were. Jadi saya mengatakan pada diri saya nggak akan pernah mau menjadi seperti orang tua saya. Instead, I wanted a stable and prosperous life. Dan saya mau hidup tenang dan hidup dengan sejahtera. I did not want to walk the road of devoting my life to something that would come to nothing. Saya nggak akan mau membaktikan diri saya untuk sesuatu yang nggak akan membawa keuntungan buat diri saya. Growing up, we had to move around a lot because of my parents' ministry. Dan tumbuh besar, saya akhirnya hidup berpindah-pindah karena mengikut orang tua saya yang menginjili. I felt bitter and unsettled because it meant changing schools. Dan saya merasa tidak nyaman dengan semua perubahan-perubahan itu. Basically, it reset my life each time, and we had to start over relationships. Jadi seperti setiap kali berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. It also meant being financially constrained. Dan tentu saja berarti secara ekonomi kami sangat lemah. I remember a year that my family lived in a trailer. Saya ingat ada 1 tahun keluarga kami harus hidup di karavan. I also remember wishing I could be like other kids. Dan waktu itu saya berpikir seandainya saya bisa menjadi seperti anak-anak yang lain. Other kids could join sports teams, have friends, and feel stable. Mereka bisa ikut kegiatan olahraga, bisa punya teman, dan hidup mereka sangat stabil. By middle school, I remember vowing that when I had kids, I would not give them the same fate that I had. Waktu sekolah akhirnya saya sampai sempat memutuskan bahwa nanti kalau saya punya anak, saya nggak akan biarkan mereka hidup sengsara seperti yang saya alami sekarang ini. Eventually, my hopes and dreams were to leave farm country behind for a more exciting life. Jadi pada akhirnya tujuan hidup saya waktu itu cuma saya mau meninggalkan kehidupan saya sekarang dan saya mencari kehidupan baru yang jauh lebih baik. When I thought about what I wanted to do with my life, I did not want to do ministry and get hurt like my parents did. Pokoknya waktu saya memikirkan masa depan saya pokoknya berniat nggak mungkin saya pelayanan dan karena saya nggak mau tersakiti seperti orang tua saya. Instead, I thought life was full of opportunities to gain competence and see the world. Dan saya merasa kehidupan itu banyak sekali peluang, banyak sekali kesempatan untuk menikmati dunia ini. I thought serving at a church would only slow me down. Dan saya merasa seandainya saya melayani di gereja itu hanya akan menghambat saya untuk menikmati semua itu. I decided to throw my energy and making the most of my potential instead.
Jadi saya memutuskan untuk hidup ke arah sana, menikmati dunia ini dan mengeksplor diri saya sendiri. After high school, I was going to go to the University of California. Setelah lulus SMA, saya mau masuk University California. And my tuition was going to be paid for by the United States Navy with a guaranteed job after graduation. Dan saya ditawari beasiswa dari Angkatan Laut Amerika dan setelah lulus saya sudah pasti diterima untuk bekerja di sana. Being in the Navy meant that I would get to see the world, pilot huge ships, hundreds of meters. Should I stop there? Yeah. Menjadi Angkatan Laut, saya membayangkan pasti saya bisa keliling dunia. Pilot huge ships hundreds of meters long. Bahkan saya juga akan bisa mengendarai sebuah kapal perang yang besar yang ratusan meter ukurannya. And I would have experiences I would never have anywhere else. Pokoknya saya pasti akan menikmati pengalaman yang tidak akan pernah bisa dinikmati orang lain. I was going to live an exciting life serving my country. Saya sangat bersemangat karena ini terlihat sebagai satu kehidupan yang luar biasa sambil saya melayani negara saya. But this all changed when I came to college. Tapi tiba-tiba semuanya berubah waktu akhirnya saya masuk ke kuliah. That's where I was challenged by what I saw at my church, Grace Point. Saya akhirnya tertantang ketika saya melihat gereja Grace Point di kampus saya. Graduates from college were staying around at our church and serving. Mereka yang sudah lulus dari kampus akan tetap ada di kampus dan mereka melayani anak-anak mahasiswa yang masih berkuliah. On Sundays and Friday night Bible studies, people were attentive, taking notes, and serious. Mereka mengadakan pertemuan doa persekutuan Alkitab pada hari Jumat dan Jumat malam dan hari Sabtu, dan kelihatannya di sana orang-orang sangat serius mendengarkan firman dan bahkan mencatat. And people were living sacrificial lives. Dan mereka hidup sambil berbagi satu dengan yang lain. My own spiritual mentor left California to start a church in Maryland, which is a state in the U.S. Bahkan mentor saya waktu itu pindah ke Maryland, salah satu negara bagian di Amerika. The way that our church did church planting inspired me. Di sana memulai gereja cabang dan hal ini menginspirasi saya. Our church would send a group of young working professionals who would uproot their lives and go and share the gospel. Jadi gereja kami itu akan mengirim pekerja-pekerja kantoran biasa untuk membuka gereja cabang di daerah, dan mereka diambil begitu saja dari pekerjaan mereka untuk menghidupi kehidupan yang baru di sana. I came back from a trip to help outreach at a Maryland church, wanting to go on a church plant one day too. Jadi saya akhirnya ikut melayani juga di gereja cabang di Maryland itu, dan ketika kembali saya jadi merasa kok saya berharap satu saat saya yang ditempatkan di satu gereja cabang ini. That experience was reinforced by a mission trip to Cambodia a couple months later. Dan pengalaman ini, keputusan ini diperkuat dengan kunjungan saya ke Kamboja beberapa bulan setelah itu. I remember facing heat with near 100% humidity. Saya ingat di sana kondisi waktu itu sangat panas tapi sangat lembab. And being out all day serving. Tetapi saya harus ada di luar ruangan sepanjang hari untuk terus melayani. That trip, I had a serious stomach flu for a few days. Sehingga akhirnya saya jatuh sakit selama beberapa hari. I also remember dealing with a huge language barrier with the middle school students I was trying to minister to. Dan di sana saya berusaha untuk melayani anak-anak sekolah, tetapi terkendala dengan bahasa. It was one of the best experiences of my life. Di sana semuanya sulit, tetapi saya merasa ini pengalaman yang luar biasa untuk kehidupan saya. It felt right to devote my energy and creativity to the sharing of the gospel to these students. Saya merasa sangat berharga, sangat berarti kehidupan saya ketika saya membagikan Injil untuk anak-anak ini. Most of all, many of the students we met had been grappling with persecution from friends and family
for being Christian. Karena kebanyakan dari anak-anak yang ada di sana mengalami penolakan sebenarnya dari teman-teman, dari keluarga mereka karena mereka menjadi Kristen. I walked away from that trip feeling burdened for the salvation of the middle schoolers that I had met. Dan saya pulang dari sana merasa sangat terbebani untuk keselamatan dari anak-anak ini. After that trip, I grappled with the life choices that I had made. Dan setelah kembali dari mission trip ini, saya mulai ragu-ragu dengan keputusan saya kemarin. I began to see the selfish desires behind wanting to join the Navy. Saya mulai merasa saya mau bergabung dengan angkatan laut ini sesuatu yang egois. It was not the Navy that made the decision selfish, Bukan bergabung dengan angkatan lautnya yang egois, but it was the aspirations and vision of life I hope to get out of being in the Navy. But it was the aspirations and vision of life that I hope to get out of it that were sinful. Tetapi motivasi saya, niat saya untuk bergabung ke angkatan laut inilah yang membuat saya berdosa. I had joined the Navy to escape life and avoid any ties to church. Karena saya mau bergabung dengan angkatan laut untuk menjauh dari kehidupan saya dan panggilan saya yang seharusnya. I could not unsee what I had seen in Cambodia, which was only possible by devoting myself to God. Dan saya benar-benar tidak bisa menutup mata terhadap anak-anak Kambodia yang barusan saya layani itu. Dan ini hanya bisa saya layani kalau saya benar-benar membaktikan hidup saya kepada Tuhan. I did not want to prioritize church as my parents did, and certainly didn't want to do church planning uprooting my life previously. Sebelumnya betul-betul saya sudah memutuskan, saya tidak mau melayani ataupun terlibat di dalam gereja seperti orang tua saya. But praise be to God for what He has shown me. Tapi terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua yang sudah dikerjakannya. And how He has forgiven me for my selfish view of life. Dan bahwa Tuhan sudah mengampuni keegoisan saya selama ini. I realize now that the most fulfilling life that I could live is following God by preaching the gospel. Dengan ini saya mengerti dan menyadari bahwa kehidupan yang penuh sukacita hanya dengan mengikut Yesus. I might think I can maximize my potential on my own terms. Mungkin saya bisa berpikir bahwa saya bisa menjadi orang-orang hebat. But this is ultimately false. Tetapi semua ini adalah salah. Because God knows what we were made for. Karena sebenarnya hanya Tuhan yang tahu kita dibuat untuk menjadi apa. I'm so thankful I'm experiencing God's redemptive power. Saya sangat bersyukur kalau saya sudah merasakan kuasa Tuhan dalam hidup saya. Because I am now on a church plant in Boston. Karena sekarang pada akhirnya saya ditempatkan di sebuah gereja cabang di Boston. Where I experience hurts but also great joy serving God. Di mana saya merasakan semua kesengsaraan tetapi juga sukacita yang sangat besar untuk melayani Tuhan. That's my testimony. Terima kasih. Luar biasa, puji nama Tuhan. Kiranya kita semua terberkati oleh karena kesaksian yang disampaikan oleh saudara kita Colby. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Sungsin dengan judul firman Tuhan, Pergi, Jadikan Murid Kristus. Mari kita akan menaikkan pujian persiapan firman Tuhan, Ajar Kami Tuhan, SNP 736. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami
Selamat pagi. Nama saya Sung. Saya dari California, Amerika. I am part of Grace Point Church, and our team of 20 is here to help out with the retreat this past week. Saya anggota dari gereja Grace Point dan saya datang bersama dengan tim kami sebanyak 20 orang untuk membantu kegiatan retreat minggu lalu. Pendeta Stefanus, terima kasih telah menyambut hari ini. Terima kasih telah mengundang saya untuk membawa firman Tuhan. Terima kasih. I also just want to say, really appreciate the praise and the music. The language of Indonesia is beautiful. I love the songs, and I would like to ask before we leave if we could get all the songs, the names of the songs written down. Okay? Yeah. Pendeta Sung menyampaikan sangat menghargai tim yang pelayan mimbar karena musik yang sangat luar biasa. So starting off with a message that I prepared today, this might be a little bit of an odd way to start the message. Kita mulai dengan ayat yang sudah saya siapkan. But I'm assuming maybe many of us here know about the American actor Tom Cruise. Ya, saya memulai dengan menyebutkan satu aktor dari Amerika yang bernama Tom Cruise. Top Gun? Top Gun, yes. Question, do you know how old Tom Cruise is? Pertanyaannya, ada yang tahu nggak Tom Cruise umur berapa? Yeah, they know. 62. Oh. About 62. Oh, wow, yes. He's 61 years old. Ya, dia umur 61. But my question is, how many 61-year-old man do you know that is like Tom Cruise? Dan pertanyaannya, ada berapa banyak kira-kira orang-orang yang sudah berumur 61 tahun tapi masih bisa bekerja seperti Tom Cruise? He does all his stunts. Dia bahkan tidak menggunakan stuntman, pemeran pengganti. And he's vibrant and full of energy. Dan dia sangat kuat, penuh dengan energi. And to all the youth, dan kepada semua pemuda, I'm sure you'd want to be like Tom Cruise when you're 61 years old. Saya yakin pasti mimpinya nanti umur 61 masih seperti Tom Cruise. So what's the secret? Jadi rahasianya apa? What's the secret behind Tom Cruise? Apa rahasianya di balik menjadi seorang Tom Cruise? And when I was preparing this message, I realized the answer. Dan ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya baru menyadari alasannya. Tom Cruise never lost the sight of his mission. Tom Cruise tidak pernah kehilangan misinya. Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tom Cruise never lost sight of his mission. Tom Cruise selalu punya misi, selalu punya tujuan, mission. Proverbs says, Amsal mengatakan, without a vision, a people perish. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Without a vision, tanpa tujuan, without a mission, tanpa misi, without a purpose, tanpa maksud tertentu, an entire people group will perish. Manusia akan binasa. A nation without a vision will perish. Sorry. A nation without a vision will Negara perish. tanpa tujuan juga akan menjadi binasa. A company without a vision will perish. Satu perusahaan yang tidak memiliki tujuan juga akan binasa. And a person without a vision will perish. Seseorang yang tidak punya tujuan juga akan binasa. Christians without a mission, without a vision and a purpose, they will perish. Seorang Kristen tanpa tujuan, tanpa maksud yang jelas juga akan binasa. And so with that, I would like to share the verse for my message today. Dan ini yang mau saya jelaskan pertama pada khotbah hari ini. And I would like to ask the congregation if you could read it out loud for me. Dan saya minta seluruh jemaat untuk membacakan bersama-sama ayat ini. Okay? 1, 2, 3. Amen. These are the words of Jesus after he resurrected from the dead. Inilah kata-kata Tuhan setelah dia bangkit dari kematiannya. These are the words of Jesus after he defeated sin once and for all. Ini kata-kata Tuhan setelah dia menebus dosa-dosa manusia. And these are the words of Jesus after he has won victory for all humanity.
Ini kata-kata Tuhan setelah Tuhan membawa kemenangan untuk semua umat manusia. And this Jesus has a mission for us. Dan Tuhan Yesus mempunyai misi untuk kita. Father God gives all authority of creation to Jesus. Allah Bapa di surga memberikan kuasa atas semua ciptaannya kepada Yesus Kristus. Therefore, Jesus has full authority over humanity, over you and me. Dan itu menjadikan Tuhan Yesus punya kuasa penuh atas semua manusia. In the military, soldiers obey their commanders. Di dalam militer, tentara akan mematuhi atasan mereka. In a family, children obey their parents, Di dalam keluarga, anak-anak akan menaati orang tua mereka. or are supposed to at least. Setidaknya mereka harus menaati orang tua mereka. And in work, we obey our bosses. Di dalam pekerjaan kita mentaati atasan, bos. So it would not make any sense if Christians don't obey our Lord and Savior Jesus Christ. Jadi sebenarnya tidak masuk akal kalau jadi orang Kristen tapi kita tidak menuruti kata-kata Tuhan. I have counseled many people in ministry, Saya sudah mengkonseling banyak orang dalam pelayanan saya. and at first people would tell me Christian life is boring, Dan ada beberapa orang yang mengatakan kehidupan Kristen itu membosankan. or my spiritual life doesn't feel fulfilling. Atau ada juga yang mengatakan kehidupan rohani saya tetap kosong. And over time, I noticed a trend. Dan lama-lama saya menyadari tren ini. Please hear me correctly. I'm not saying this is always the case, Tolong dicatat, ini tidak pasti, tidak semuanya. but it seems like unfulfilled and bored Christians often happen to be those who don't obey the Word of God. Tapi biasanya orang-orang Kristen yang merasa kehidupannya kosong dan membosankan adalah orang-orang Kristen yang tidak menaati kata-kata Tuhan atau perintah Tuhan. They read God's words as if it's a magazine. Jadi mereka cuma baca Alkitab kayak lagi baca majalah. It's just interesting thoughts, Hanya baca kalimat-kalimat yang menarik, pemikiran-pemikiran yang bagus. and they move on with their lives. Dan udah gitu aja. Dan mereka menjalani hidup seperti biasa. Let me read it again one more time. Saya akan membacakannya sekali lagi. All authority in heaven and on earth has been given to me. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. So my first point is that Jesus' words must be read to be obeyed. Jadi poin pertama adalah kata-kata firman Tuhan harus dibaca dan harus dituruti. That is a key to starting a vibrant spiritual life. Dan inilah kunci utama untuk mendapatkan kehidupan Kristen yang penuh sukacita. So I just want all of us here to consider, Saya mau semua yang ada di sini mempertimbangkan. if we are reading the Bible with the intent to obey, Kalau kita membaca Alkitab dengan keinginan untuk mematuhinya and moving on, dan terus berjalan, with the full authority over creation, this is what Jesus tells us. dengan kuasanya atas seluruh manusia, inilah yang Tuhan katakan. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. I would like to share a little bit about my church family. Saya mau bercerita sedikit mengenai gereja saya. We were founded in 1981, Kami berdiri pada tahun 1981. and our church started as a college church. Awalnya gereja kami hanya gereja kampus, di dalam kampus. We believe in creating gospel communities around college campuses. Kami percaya adalah hal baik untuk menciptakan komunitas Injil, komunitas Alkitab di sekitar kampus. And over the years, we developed a number of other ministries as well. Dan semakin hari semakin tahun kami terus menambah pelayanan-pelayanan kami. We embrace the priesthood of all believers. Dan kami menganut faham bahwa semua orang percaya adalah pendeta. And that means it's not just the pastors and missionaries doing ministry. Jadi sebenarnya bukan hanya pendeta yang harus melakukan pelayanan dan penginjilan. Everyone is a minister. Semua orang adalah pelayan. Whether you're a student Entah apakah kamu seorang murid or working professionals. atau seorang pekerja kantor. Almost about half of our church is involved in college ministry. Hampir setengah dari anggota gereja kami semuanya terlibat dalam pelayanan di kampus ini. And we all intentionally choose to live close to college campuses. Dan kami benar-benar memilih untuk hidup dekat dengan kampus.
99% of our college ministers work a full-time job. 99% dari pelayan-pelayan kampus ini adalah orang-orang yang juga bekerja di kantor. So this allows us to support ourselves financially. Jadi setidaknya kami bisa menjamin kehidupan kami secara finansial, secara ekonomi. So when work ends, our members rush over from work onto campus. Jadi setelah selesai jam kerja, kami akan langsung datang ke gereja kami di kampus. And we teach the Bible to college students. Dan kami mengajar Alkitab kepada anak-anak kuliah di sana. We engage in outreach to non-Christian students by tabling, flyering, or hosting special events. Bahkan kami berusaha juga menjangkau mereka yang bukan Kristen melalui diskusi, melalui pembicaraan, ajak ngobrol. We also try to make connections with students by going to their dining commons or playing sports. Dan kami juga berusaha untuk menjangkau mereka melalui acara makan bersama, melalui kegiatan olahraga. We also offer life mentorship to non-Christian college students, and through that we build relationships and share the gospel. Kami juga membuka diri untuk menjadi mentor bagi mereka yang bukan Kristen. Dan dari sana kami bisa mulai memperkenalkan Injil kepada mereka. And all this in hopes of reaching people for Christ. Dan ini semua bertujuan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru untuk Tuhan. Moving on to our youth ministry. Kemudian kita bicara tentang pelayanan kami kepada anak muda. Youth ministry is between 6th to 12th grade. Target kami adalah anak-anak dari grade kelas 6 sampai kelas 12. In the past 5 years, we've been feeling very burdened for this age group. Pada 5 tahun terakhir ini kami merasa sangat terbeban untuk anak-anak pada usia ini. Because in America, more and more younger people are suffering from depression. Karena semakin banyak anak-anak di Amerika yang merasa depresi. Our culture is becoming more and more confusing for our young people. Karena budaya kami di sana semakin hari semakin membingungkan dan semakin berat bagi mereka. So we've been going to local high schools and middle schools to see how we can help. Jadi kami datangi sekolah-sekolah SMA, sekolah-sekolah SMP untuk melihat bagaimana kami bisa menolong mereka. And we recruit our college students to be mentors for those youth. Bahkan kami meminta teman-teman kami di kuliah untuk bisa membantu kami menjadi mentor untuk anak-anak ini. All in hopes of sharing the gospel and freeing them from sin. Semuanya dengan satu tujuan, untuk membagikan, mengenalkan Injil kepada mereka dan memenangkan jiwa-jiwa baru. We also have similar ministry that serve the homeless. Kami juga punya pelayanan untuk mereka orang-orang yang tidak punya rumah, the elderly, orang-orang tua, and ex-convicts. Dan bahkan mantan narapidana. And we've been encouraged to hear many salvation stories that come from those ministries. Dan kami sangat dikuatkan dengan berbagai cerita keselamatan yang kami dapatkan dari pelayanan-pelayanan ini. And there is nothing special about our members. Dan sebenarnya tidak ada satupun spesial mengenai jemaat kami. Trust me, we are very average people. Kami benar-benar hanya orang-orang biasa saja. We're not very gifted. Kami bukan orang-orang yang hebat. We're not very talented. Bukan orang-orang yang sangat bertalenta luar biasa. Or charismatic. Atau orang-orang karismatik yang luar biasa. We're just average working professionals. Kami hanya pekerja kantoran biasa. Normal people, but with the Great Commission, we're able to be part of great things. Sekelompok orang-orang yang biasa, tetapi menuruti amanat agung Tuhan, kami dapat melakukan hal-hal besar. This is my first time in Indonesia. Ini kunjungan saya yang pertama kali ke Indonesia. This is our church's first time doing a mission trip in Indonesia. Bahkan untuk gereja kami juga ini mission trip pertama ke Indonesia. And there are two facts that I'm still trying to internalize. Dan ada banyak hal yang masih saya pikirkan. Indonesia is one of the largest countries in the world. Indonesia adalah negara terbesar ketiga di dunia. And it also has the most Muslims in the world as well. Dan negara yang memiliki penduduk dengan agama Islam paling besar di dunia. And of course you know this well. Dan ini pasti semuanya dari kita tahu. And comparing the Christian population in proportion to the nation's population, kalau membandingkan jumlah yang beragama Kristen di Indonesia dibandingkan dengan keseluruhan jumlah rakyat di Indonesia, Jesus' words that harvest is plentiful but the laborers are few cannot be any more true. Kata-kata Tuhan Yesus bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit adalah sangat benar. Indonesia is a rich,
harvest field, Indonesia adalah ladang tuaian yang luar biasa. but the laborers are so few Tetapi pekerja di sini sangat terbatas. because there are not enough laborers for the harvest. Dan karena kurangnya pekerja untuk menuai tuaian ini, So I just want to encourage everyone to go. jadi saya meminta teman-teman semua, saudara-saudari semua untuk pergi, To move, untuk bergerak, to mobilize. untuk berjalan. Every culture is unique, Setiap budaya adalah unik. and you be the best to know how to reach this nation. Dan kitalah yang paling tahu apa yang sesuai dengan negara ini. So moving on to the next verse, Kita lihat ayat berikutnya. Jesus says, teaching them to observe all that I have commanded you. Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di ayat 20. The Great Commission is more than just preaching. Amanat agung lebih daripada sekedar khotbah. Jesus tells us that we need to teach people to observe, meaning to obey. Tuhan meminta kita untuk mengajar orang-orang untuk menuruti, untuk menjadi taat. Teaching someone is very different from teaching someone to obey. Mengajar seseorang sangat berbeda dengan meminta seseorang untuk menjadi taat. If teaching and preaching is from the pulpit, Kalau mengajar hanya sekedar khotbah dari mimbar. teaching people to obey happens face to face in discipleship. Sedangkan untuk meminta orang menjadi seorang yang taat harus dilakukan secara personal. It involves someone who is more experienced, shaping and modeling and correcting a younger believer. Dan ini membutuhkan orang-orang yang sudah senior, yang sudah lebih hebat untuk bisa mengajar dan mengubahkan orang-orang yang baru percaya. Anyone in ministry can tell you this is perhaps more challenging than preaching or even evangelizing. Dan kita semua tahu bahwa semua ini sangat berat, bahkan lebih berat daripada sekedar hanya berkhotbah atau menginjili. Discipleship can get messy Memuridkan atau mengajar bisa menjadi sangat berat because it deals with specific people and situations. karena kita berhadapan dengan orang tertentu dengan situasi tertentu. So I think this is a challenging reminder for ministers and older ones to be good shepherd. Jadi sebenarnya ini adalah tantangan juga untuk semua senior untuk bisa menjadi gembala. But it's also a challenge to the congregation to be willing to not only be taught from the pulpit, but to be taught and shaped by the Word of God. Dan juga sebenarnya tantangan untuk semua jemaat. Jadi bukan hanya untuk mendengar khotbah yang disampaikan, tetapi juga bersedia diubahkan. The Great Commission is a great challenge. Amanat agung adalah sebuah tantangan yang besar. To the leaders of the church, it emphasizes the need to be willing to invite more pain and suffering into our lives. Kadang-kadang ini berarti menyusahkan kehidupan kita, lebih membuat susah kehidupan kita. And to the congregation, it emphasizes that we're not just members, but also ministers as well. Dan untuk jemaat ini berarti saya bukan cuma sekedar jemaat biasa, tetapi saya juga seorang misi. So again, I say the Great Commission is a great challenge. Jadi saya bisa katakan amanat agung adalah tantangan yang besar. I've been learning that in this culture, Saya sedang mempelajari bahwa di budaya ini you don't really want to talk about religion with non-Christians. kita berat untuk berbicara tentang kekristenan kepada mereka yang bukan Kristen. That try to evangelize could be taboo or impolite. Dan apalagi kalau kita berusaha menginjili, itu sangat tidak sopan kalau di negara ini. Islam is so much more prominent in this country. Sangat tidak sesuai dan dirasa tidak baik. To go share your faith has risks. Bahkan untuk bercerita tentang kekristenan sangat beresiko di negara ini. So again, I say the Great Commission is a great challenge. Jadi kembali saya katakan bahwa amanat agung adalah tantangan yang sangat besar. A lot of people feel inadequate for this challenge. Rata-rata orang merasa tantangan ini terlalu besar buat saya tidak sanggup. Many feel so tied up with their own sins and challenges. Beberapa orang juga merasa saya masih orang yang berdosa, saya tidak sesuai untuk ini. Many people cannot see how God could ever use them. Kebanyakan orang tidak bisa melihat bahwa Tuhan bisa memakai mereka. So again, the Great Commission is a great challenge.
Jadi kembali lagi-lagi amanat agung adalah tantangan yang besar. But the Great Commission also comes with the greater promise. Tetapi amanat agung ini ternyata juga disertai dengan janji yang besar. Which says, and behold, I am with you always to the end of the age. Di mana Tuhan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Now I'll read that again. Behold, I am with you always to the end of the age. Kembali saya bacakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. You might be a terrible football player, Misalnya kita membayangkan kita adalah seorang pemain sepak bola yang kurang jago. but if Maradona, Tetapi bagaimana kalau Maradona, David Beckham, David Beckham, Zidane, Ronaldo, and Messi come to you and say, we'll play for you. mereka bayangkan kita pemain bola yang kurang hebat, tetapi pemain-pemain bola luar biasa ini datang, ayo kita main bareng. You will play with confidence. Pasti kita bisa main dengan pede. Jesus Christ, the one who was with God before the universe began, Tuhan Yesus ada bersama dengan Allah Bapa bahkan sebelum dunia diciptakan. the one that has power over death, sin, and Satan, the one that has power over sin, death, and Satan, Tuhan Yesuslah yang punya kuasa atas semua dosa-dosa kita, the one who secures our eternity forever. yang punya keabadian untuk selamanya, He is giving us this promise. dan dialah yang memberikan janji ini buat kita. I am with you Aku akan ada menyertai kamu always selalu sampai to the end of the age. kepada akhir zaman. Those who obey the Great Commission invite the great challenge into their lives, but are given a greater promise. Kalau kita mau menuruti amanat agung ini, sesungguhnya mungkin kita memang menyusahkan kehidupan kita, tetapi kita bisa memegang janji yang besar ini dari Tuhan. That the Son of God himself Bahwa anaknya sendiri yang tunggal would be with us akan ada bersama-sama dengan kita, always, selalu, forever. selamanya. And if Jesus is with us and is for us, then who can be against us? Jadi kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Life of obeying the Great Commission is a great challenge. Kehidupan menjalani amanat agung adalah tantangan besar. It invites many challenges into our lives. Membawa banyak masalah buat kehidupan kita. But it's only the one who obeys the challenge of the Great Commission that get to experience the greater promise of Jesus' presence. Tapi hanya mereka yang mau menaati dan menjalani amanat agung ini yang bisa punya kesempatan menikmati dan melihat kuasa Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. We experience Jesus to be more real, Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dengan sangat nyata dalam kehidupan kita, sustaining us, menolong kita, and we experience becoming more alive and joyful in Christ. dan kehidupan kita akan menjadi semakin penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Who's the most miserable person in a football game? Siapa orang-orang yang paling sengsara di dalam lomba sepak bola, dalam pertandingan sepak bola? It's the one sitting on the bench. Adalah mereka yang hanya duduk di bangku cadangan. I've seen that also the most miserable Christians tend to be sitting on the bench as well. Dan sepertinya saya lihat orang-orang Kristen yang juga paling sengsara adalah mereka yang juga hanya duduk di bangku cadangan. Our team, we flew over 10,000 kilometers. Tim kami akan terbang ratusan kilometer. We gave up our vacation days, Kami melepaskan semua waktu liburan kami. paid a lot of money to travel to Indonesia. Bahkan kami menghabiskan banyak uang untuk terbang ke Indonesia ini. Some of our team members flew here for just 2.5 days of ministry to fly back home. Bahkan beberapa dari kami terbang jauh hanya untuk ada di sini 2,5 hari dan langsung kembali lagi ke Amerika. My wife and I left our firstborn baby only 6 months old in America. Bahkan saya dan istri saya meninggalkan bayi kami yang baru saja lahir dan baru berusia 6 bulan di Amerika. But I can say this with 100% certainty. Tetapi saya 100% yakin, saya katakan, We are so joyful, kami sangat berbahagia. vibrant, Kami sangat bersuka cita and feel a tremendous amount of privilege to be here. dan merasa bahwa kehadiran kami sangat dihargai di sini. It's because experiences like this that make us experience Jesus' presence with us much more stronger. Inilah pengalaman-pengalaman yang membuat kami merasakan kehadiran Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. The Great Commission is a great challenge,
Kembali, amanat agung adalah tantangan yang besar. but it comes with the greater promise of Jesus' presence with us. Tetapi datang dengan janji yang besar bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. And what alternative do we have but to follow the Great Commission? Dan apa alternatif lain yang kita punya selain mengikuti amanat agung ini? There's some people in America that can think one can be faithful Christian without obeying the Great Commission. Ada beberapa orang di Amerika yang berpendapat, saya bisa menjadi seorang Kristen yang baik, yang luar biasa tanpa harus mengikuti amanat agung itu. But the more I read the Bible, I don't think such a person can be called faithful. Tapi semakin saya membaca Alkitab semakin jauh, saya merasa bahwa itu tidak mungkin. Someone once asked this question, Seseorang ditanyakan pertanyaan ini, why doesn't God just take us to heaven when we become Christian? kenapa menurut kamu orang Kristen tidak langsung diangkat Tuhan ke surga? It's because He's giving us time on earth to go and bring as many others with us. Karena Tuhan memberi kita kesempatan di muka bumi ini untuk mengajak dan membawa lebih banyak jiwa lagi bersama-sama dengan kita. John 10:16 says, Yohanes 10 ayat 16 berkata, and I have other sheep that are not of this fold, I must bring them also. ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Jesus loves the world, Tuhan Yesus mengasihi dunia ini. and He wants His people to love the world as well. Dan Dia mau anak-anaknya, yaitu kita semua juga mengasihi dunia ini. To love Indonesia to Christ. Untuk mengasihi Indonesia demi Tuhan Yesus. To share the gospel and make disciples of all the islands and people of Indonesia. Bahkan Tuhan mau kita juga mengasihi, menyebarkan Injil, memperkenalkan Tuhan untuk semua pulau yang ada di Indonesia. We are going back with a very grateful heart Kami akan segera pulang dengan hati yang sangat berat and a greater burden for Indonesia. dan beban yang begitu besar untuk Indonesia. We really hope that we can be back here one day. Kami sangat berharap satu saat nanti kami bisa punya kesempatan untuk lagi kembali ke sini. So my brothers and sisters, Jadi saudara-saudariku semuanya, would you please join in this mission? maukah kita semua bergabung di dalam misi ini? Would you please help continue this mission? Maukah kita semua melanjutkan misi ini? To trust and obey that Jesus has full authority to be Lord over our lives. Untuk percaya dan menuruti bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. To go and make disciples of all of Indonesia. Dan mari pergi dan memuridkan, menjadikan semua bangsa di Indonesia ini mengenal Tuhan. And teaching this nation to obey all that Jesus has taught us. Bahkan mengajarkan bangsa ini untuk mengikuti, menuruti firman-firman Tuhan. And through that, may all of us experience Jesus' presence with us always and forever. Dan melalui melakukan ini semua, semoga kita semua boleh menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. So that concludes my message. I would like to close in prayer. Let's pray. Mari berdoa. Heavenly Father, Tuhan Yesus yang ada di surga, we thank you for your word. kami mengucap syukur untuk setiap kata-katamu. We thank you that you have such a high vision for our lives, Kami mengucap syukur kalau Engkau punya tujuan besar dalam kehidupan kami. often much higher than the vision we have for ourselves. Bahkan jauh lebih besar daripada tujuan hidup kami sendiri. But God, we thank you that it is not up to our own goodness, Dan kami bersyukur bahwa bukan hanya untuk kebaikan kami. but your promise that you will be with us always and forever. Dan Engkau berjanji untuk terus ada bersama-sama dengan kami selamanya. And trusting in that promise, Dan memegang janji ini, we're able to go and be Great Commission, the ones who share the Great Commission. kami mau pergi dan kami mau melaksanakan amanat agungmu. Jesus, we love you Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. and we honor you Kami menghargai Engkau. and we praise you. Dan kami memuji Engkau. And we pray all this in your Son Jesus' name. Dan Amen. kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Sungsin dengan pujian Marilah Kabarkan Injil, nyanyian pujian nomor 203. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darah
keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Marilah kabarkan Injil. Seluruh dunia, hai pergi ke gunung, bukit dan lembah. Berita Tuhan bawalah, terus nyatakan Injilnya, harapan semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat. Bait yang ketiga, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia, ingat dosa terus melanda manusia. Tuhan yang serta kita melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya namanya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia, jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, ingatlah amanat agungnya. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian persembahan dari SMA Baptis Cengkareng Indah. Dipersilahkan.
Puji nama Tuhan, terima kasih atas persembahan pujian yang sungguh sangat indah kita bisa nikmati pada siang hari ini. Teman-teman kita dari SMA Baptis Cengkareng Indah baru saja Sabtu yang kemarin mempersembahkan pujian ini juga di fellowship kita bersama dengan tim Word of Life, bersama dengan tim dari Grace Point Team juga di sebuah fellowship diselenggarakan oleh PKMBCI dengan tema Dive into Deep Fellowship. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari mendengar panggilan memberi dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai hal kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan persembahan ini bagi setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memberi pada hari ini. Haleluya, amin. Hitunglah berkat-Mu akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian.
sajikan refrennya. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkatmu yang diberi. Hitunglah berkat. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Baik, kita akan memberikan selamat kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini dan berulang tahun pernikahan. Yang pertama kepada gembala kita, Pendeta Stefanus Ngatimin pada tanggal 10 Agustus, kemudian Bapak Slamet Ernawan tanggal 12 Agustus, dan yang berulang tahun pernikahan di minggu ini Bapak dan Ibu Johannes Wijaya tanggal 9 Agustus ke-15. Dipersilahkan kepada saudara-saudara kita yang saya sebutkan namanya untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur tentunya. Dipersilahkan. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk utama. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, biasanya kalau yang lain kalau pagi sudah, pagi dua enggak gitu ya. Tapi karena ini gembalanya jadi harus pagi satu dan pagi dua ya. Ya, terima kasih banyak oleh karena doa Bapak Ibu Saudara untuk saya. Biarlah sisa hidup saya terus dipersembahkan untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dan itulah apa yang saya rindukan. Jadi sisa hidup nggak tahu sampai kapan, tetapi saya ingin hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Yohanes dan istri Ibu Kurniawati, Tuhan memberkati. Baik, saya ingin menyambut tamu yang baru hadir pada hari ini beribadah bersama-sama, yaitu saudara atau saudari Des Kurniatman Sendrate. Mohon berdiri. Oh, selamat datang. Ya, Tuhan memberkati, senang bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Yang kedua tentu saya mengucapkan selamat datang. Mungkin Bu Astrid bisa ke depan, Bu. Saya mau bahasa Inggris takutnya morat-marit. Iya, jadi oke. Saya bersama dengan seluruh jemaat ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pastor Sungsin yang sudah melayani kami menyampaikan firman Tuhan, dan istri yang bersama-sama pada pagi hari ini. Pasti bisa. We are welcoming and thanking you, Pastor Sung, with all the team for coming here and serving us in this Sunday service. Tuhan Yesus Kristus memberkati. God bless you all.
Bahkan doa kami untuk anak yang baru usia 6 bulan, Tuhan berkati luar We biasa. also pray for your newborn baby. Ini tidak God will mudah bless. Bapak Ibu dan untuk kita. This is not easy for all of you Anak usia 6 bulan ditinggal to bukan left the baby. bukan hanya at home. berkilo-kilo, 10 kilo, tetapi lintas And negara. this is very far away from your baby. Demi We really Indonesia, appreciate cintanya terhadap Indonesia. because you love us so much. Lebih khusus this cintanya country so kepada much. kita. Ya, gitu ya? Oh, sudah ya? Gitu. Iya. Oke, saya mengundang Pastor Sung dan istri ke depan. Please come to the front. Saya meminta Bapak Ferdianto akan memberikan souvenir kepada Pastor Sung dan istri. We'll give you some. Di mana? Di mana ya? Oh, enggak siap. Ya, ini tanda kasih kami, Tuhan memberkati. Iya, ya, masih di sini, masih di sini. Lalu saya mengundang teman-teman, siapa aja nih, 4 termasuk Barbie ke depan. We invite all the team to come. Silakan. Saya nggak tahu suasana Amerika panas atau dingin. Silakan Barbie ke depan. Ya. Souvenir berikutnya masih ambil lagi ke belakang. Biasanya disiapkan di sini, cepat. Ya. Ya, ini. Ya, langsung. Pak Tovan silakan. Minta tolong Pak Tovan untuk menyampaikan. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Thank you pelayanan and please pastor come back dan to the seat. ya. Ya. Besok kalau ke Indonesia pasti mampir Cengkareng lagi gitu, ya. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau memberkati kami dalam ibadah penyembahan bakti kami kepada Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan di dalam penyembahan bakti kami, pelayanan kami, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pastor Sung yang Tuhan kirimkan untuk kami, melayani kami menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan hikmat kuasa dan bahkan kesehatan bersama keluarga. Anak yang baru usia 6 bulan yang ditinggal, kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan secara baik, lengkap dan semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bersama tim semuanya kami ingin menyerahkan kepada Engkau. Tuhan berkenan memberkati ketika beberapa hari ke depan akan kembali ke Amerika. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan menyertai penerbangan mereka tiba di rumah masing-masing, ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat Allah, sidang jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Tuhan berkat-Mu turun atas mereka, Engkau meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan mereka. Berkat-Mu turun menyertai atas usaha mereka, pekerjaan mereka, kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berkat-Mu turun untuk anak-anak kami di dalam sekolah, di dalam kuliah, bahkan berbagai pergumulan umat-Mu. Hamba meyakini Engkau Allah yang peduli, Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami
membawa berkat pulang, melanjutkan langkah-langkah kehidupan kami di dalam pimpinan dan penyertaan daripada Engkau. Ibu bapak, saudara, anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah ini dan kita pulang ke rumah kita masing-masing, melanjutkan menjalani hari-hari yang merupakan pemberian daripada Allah untuk kita. Dan karena itu mari kita tetap berpaut kepadanya, mengandalkan Dia, melibatkan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam segala sesuatu. Dan saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan pimpinan penyertaan di dalam dan oleh Roh Kudus melimpah memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.